Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tukang donat dari Parung mengatakan bahwa ada kemungkinan niat jahat dari Kang Deddy Mulyadi untuk menggusur pesantren Habib Rizik ya. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas tentang kemungkinan adanya niat jahat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggusur pesantren agrokultural ya, markas syariah di Megamendung ya. Dan dia mulai dari menghabiskan villa-villa yang katanya melanggar aturan, nanti akan merayap ke bawah ke pesantren Habib Rizik Syihab. Kemungkinan ya. Dan saya akan menjelaskan posisi saya. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi kecuali di YouTube-nya KDM yang saya cintai. Saya selalu ikuti sebelum dia jadi gubernur ya. Menarik ya. Hadiah-hadiah yang dia berikan untuk menolong masyarakat kecil. Dan saya pada posisi sebagai YouTuber, saya mencintai Deddy Mulyadi sebagai seorang konten kreator yang bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk rakyat kecil ya. Terus yang berikutnya, apakah saya kenal Habib Rizik Syihab? Tidak. Tapi saya pernah video call satu kali. Salah seorang donatur Masjid 6 Syuhada, nggak usah saya sebutkan namanya, tapi dia menginfakkan atap lantai kedua Masjid 6 Syuhada senilai 26 juta dalam bentuk barang jadi, ngirim tukang dan sampai selesai rangka bajanya itu ukuran 7 kali 7 kali 13. Dan saya sekarang bikin video itu dalam rangka mencari dana 200 juta lagi masjid wakaf 6 Syuhada itu jadi, sudah habis 800 juta ya. Silakan penonton Bapak Ibu kakak adik untuk menginfakkan 200 juta untuk membangun masjid. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ya, 200 juta atau 1 juta juga nggak apa-apa ke BSI 1012656781 Bank Syariah Indonesia. WA-nya ini dikonfirmasikan ya ke 0812 0812 ya 12006145. Apakah saya kenal Habib Rizik? Tidak. Tapi salah donatur yang tadi itu nelpon ke saya. Ente pernah ngobrol sama Habib Rizik? Wah, boro-boro siapa saya, tukang donat, ketemu orang besar Habib Rizik. Coba ente iniin matiin lihat ini ya, video call. Begitu saya pencet keluar wajah Habib Rizik Syihab. Tentu saya gemeter ya, karena siapalah saya kan. Intinya Habib Rizik Syihab, rupanya kawan saya tadi donatur ada di rumah Habib Rizik Syihab, dan berdua mereka sedang silaturahmi, dan kemudian Habib Rizik saya dikasih akses untuk ngobrol langsung video call antara Petamburan dan Parung. Intinya ya, saya didoakan sama Habib Rizik supaya masjid itu lekas jadi. Gitu aja. Ya sekitar kira-kira
2-3 menit lah ngobrol. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, kecuali terima kasih ya, jazakallah au jazakumullah khairan katsiran. Itu saya nggak pernah salaman sama Habib Rizik, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol langsung, tapi kecuali video call. Tapi dulu 10 tahun yang lalu, dakwah itu risikonya itu pasti 3. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan dakwah itu pertama pasti berusaha menangkap dan memenjarakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Yang kedua, atau berusaha membunuh, ya, atau mengusirmu ya Muhammad. 3 itu, memenjarakan, membunuh, dan mengusir. Dan 3-tiganya dialami oleh Habib Rizik. Nah, kita ingatkan kepada saudara Deddy Mulyadi sebagai gubernur dalam menghadapi Habib Rizik Syihab, ya, yang punya pembawaan sebagai seorang orator yang bisa menggerakkan dan selalu bicara dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar menghadapi Habib Rizik. Ya, jangan menggunakan kekuasaan kumaha aing, terserah saya, seperti zaman Jokowi. Jangan ikut-ikut orang yang mengatakan ndasmu dakwah, ndasmu etik, atau jangan ikut orang yang bilang koruptor itu monyet, dablek. Dalam Islam itu jangan bikin lakop, jangan membuat gelar-gelar buruk terhadap orang lain, ya. Karena apa, punya kekuasaan itu ngomong semaunya, menggunakan kekuasaan semaunya. Dalam konteks apa? Kemungkinan direbutnya atau digusurnya pesantren atau markas syariah atau pesantren agrokultural, ya, Habib Rizik di Megamendung, yang alasannya itu berada di tanah PTPN 8. Iya, memang diakui oleh Habib Rizik tanah PTPN 8 itu yang 30.000 hektar itu, ya kan? 30.000 hektar. Tapi kata Habib Rizik, kalau kita baca di Kompas itu di online, ini ucapan 2021, karena dulu juga mau direbut itu, disomasi ya sama PTPN 8, tapi nggak ketapa, saya nggak tahu kok nggak dilanjutkan, dilaporkan ke polisi kalau somasi itu nggak dijawab, kata PTPN itu. Oke, itu tadi statement pernyataan dari Pak Yudi, si tukang donat dari Parunggia, yang mengatakan bahwa kemungkinan ada niat jahat dari Kang Deddy Mulyadi untuk mengusir, membongkar, menggusur pesantrennya Habib Rizik di Megamendung, ya. Luar biasa sekali. Dia, si tukang donat ini, sangat tahu sekali apa isi dalam hati Kang Deddy Mulyadi, ya. Apakah benar tujuan utama Kang Deddy Mulyadi menggusur pila-pila, membongkar pila-pila, membongkar wisata-wisata yang ada di puncak itu sebagai jembatan untuk menggusur, membongkar pesantrennya Habib Rizik, ya? Apakah demikian? Apakah memang dikarenakan adanya kebanjiran, adanya banjir disebabkan karena hutan-hutan di puncak digunduli, ya, adanya peralihan tata ruang, ya, yang ada di puncak. Ini Mukibin akut, ya, takut sekali pesantrennya Habib Rizik dibongkar, ya. Kalau memang salah, ya salah saja. Kalau benar, ya silahkan benar. Habib Rizik menempati di tanah PTPN, di tanah negara. Jelas ini adalah suatu pelanggaran. Apabila pemerintah mengambil lagi lahannya, ya hak-haknya pemerintah, ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.